Kan dua-duanya menghina publik sebetulnya kan. Dari awal separuh dari rakyat Indonesia menginginkan Prabowo melawan Jokowi. Bukan sekedar melawan, bikin kontras etik, kontras moral, bahkan segala macam kontras ditaruh di situ. Jadi kalau dia masuk sekarang, itu artinya ya dia memanipulasi suara vote dia pada pemilu yang lalu. Yang mestinya paham bahwa ini bukan suara lu loh. Jadi itu kan jadi semacam perjanjian yang sebut aja perjanjian yang tidak suci antara dua orang itu tuh. Jokowi salah besar karena dia mesti anggap bahwa pemilu kemarin menghendaki oposisi. Itu kontrasnya habis-habisan kok. Dan lain kalau itu kerjaan partai misalnya, oke, boleh tukar tempat. Tapi ini betul-betul relawan yang kerja. Yang mungkin kalau gue hitung itu uang yang dikeluarkan relawan lebih besar dari uang yang dikeluarkan oleh partai. Kabar Harian mengabarkan. Waduh, kenapa lagi ini? Ma'ruf Amin diganti? Desas-desus Ma'ruf Amin akan diganti. Maksudnya dilengsarkan dari kursi Wapres. Isunya semakin santer. Bahkan kabarnya, skenario ini sudah direncanakan sebelum Pilpres 2019. Namanya juga kabar, bisa benar, bisa tidak. Dari sisi politik, jika benar, kabar ini tak terlalu mengejutkan, sebab posisi Ma'ruf Amin sangat lemah. Tidak punya partai dan dianggap tidak sepenuhnya merepresentasikan kepentingan Nahdliyin, organisasi asal Kiai Ma'ruf ini. Menjadi Wapres, tapi Menteri Agama malah lepas dari NU. Kerja dan dukungan PBNU untuk kemenangan Jokowi Ma'ruf total. Tapi kompensasi yang diberikan kepada NU tak sebanding. Sebagai vote getter, pilih Ma'ruf Amin sebagai cawapres cukup efektif. Kantong suara Nahdliyin bisa diambil, terutama untuk mengimbangi suara umat Islam yang anti terhadap Jokowi, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jika Ma'ruf Amin diganti, bagaimana respon PKB dan PBNU? Yang pasti, Ma'ruf Amin tidak mewakili PKB. PKB punya jatah sendiri di kabinet. Untuk PBNU, jika posisi Menteri Agama kembali diserahkan kepada kader NU, ini akan melegakan. Proporsional, sebab banyak garapan Kemenak itu ada di wilayah NU. Mungkinkah posisi Wapres ditukar gulingkan dengan Menak? Sepertinya PBNU tidak keberatan. Sebab pegang Kemenak bagi NU bisa jadi lebih banyak manfaatnya daripada posisi Wapres. Lalu, apa alasan konstitusional mengganti Ma'ruf Amin? Mengundurkan diri dengan alasan uzur itu dibenarkan oleh konstitusi. Simpel saja. Lantas siapa yang menggantikannya? Yang pasti bukan Muhaimin Iskandar atau Caimin atau Kiai Haji Said Akil Siraj. Kabarnya ada dua kandidat yang sekarang sedang bersaing untuk mengincar posisi itu. Siapa? Budi Gunawan dan Prabowo Subianto. Budi Gunawan, orang dekat dengan Megawati, Ketua Umum PDIP. PDIP cukup besar jumlah kursinya di DPR jika nanti terjadi pemilihan di parlemen. Tapi Jokowi nampaknya lebih sreg kepada Prabowo Subianto untuk mendampingi dirinya. Kenapa? Pertama, selama ini Jokowi selalu berhasil menghindari kooptasi Megawati. Pilihan ke Luhut Binsar Panjaitan atau LBP selama 2 periode kepemimpinannya adalah bentuk nyata dari upaya Jokowi menghindari kooptasi Mega. Sementara BG adalah orang Mega. Kedua, Prabowo tak diragukan loyalitasnya kepada atasan. Jokowi tak perlu risau dan merasa khawatir terhadap Prabowo. Tidak akan menelekung atasannya. LBP adalah orang yang kenal benar siapa Prabowo. Dituduh menelikung PKS dan umat, itu soal yang berbeda. Karena PKS dan umat bukan atasan Prabowo. Ini yang harus dipahami. Ketiga, Prabowo punya partai Gerindra. Jumlah kursinya juga signifikan. Ini juga bisa menjadi alasan kenapa Prabowo mempertahankan posisinya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Selain alasan untuk persiapan Pilpres 2024 mendatang,
Gerindra akan di garda terdepan untuk membackup Jokowi. Ini sekaligus memberi pesan bahwa Jokowi merasa aman jika 2024 Prabowo menjadi presiden. Keempat, Prabowo militer. Keberadaan militer sebagai wapres akan menjadi perisai saat Indonesia dihantam krisis. Mesin militer bisa digunakan untuk menghadang jika terjadi demo besar-besaran di masa krisis. Ingat, Indonesia sudah masuk masa resesi. Pertumbuhan ekonomi minus 5,32 dan kabarnya bahkan lebih dari itu. Akhir tahun ini negara kehabisan uang. Ini bisa jadi gejolak ekonomi yang berefek pada gejolak sosial dan politik. Disitulah peran Prabowo yang berlatar belakang militer menjadi penting. Siapa yang akan menggantikan posisi Ma'ruf Amin akan bergantung kelihayan kedua partai besar itu bermanuver antara PDIP versus Gerindra. Tapi ada pertanyaan mendasar yang tak boleh diabaikan. Apakah Ma'ruf Amin akan legowo untuk mundur atau sebaliknya? Mantan kader P3 dan PKB ini justru bermanuver untuk mengganti presiden? Ingat, politik itu tidak linier. Apa yang tampak di permukaan dan perencanaan tak sepenuhnya akan menjadi kenyataan. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan, saat ini bangsa Indonesia tengah menghadapi dua bahaya, yaitu COVID-19 dan darar ekonomi. Demikian kata Kiai Ma'ruf dalam sambutannya di acara Milad MUI ke-45 yang diselenggarakan secara virtual Jumat malam. Ia mengatakan pemerintah telah mengajak Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk bersama-sama menghadapi tantangan COVID-19. Dia pun bersyukur selama ini MUI sudah banyak mengeluarkan fatwa untuk membantu pemerintah menangani pandemi COVID-19. Namun, Kiai Ma'ruf menyadari COVID-19 sampai saat ini belum hilang, bahkan trennya semakin meningkat. Setelah 3 bulan munculnya COVID-19, kemungkinan ada bahaya lain yang juga mengancam masyarakat Indonesia, yaitu bahaya keterpurukan ekonomi. Selain tetap membantu menghadapi tantangan COVID-19, Kiai Haji Ma'ruf berharap MUI bisa membantu pemerintah untuk menghilangkan bahaya ekonomi. Karena menurut dia, dalam perspektif agama menghilangkan bahaya tersebut hukumnya minimal fardu kifayah. Namun jika melihat kondisi sekarang ini, hukum menghilangkan bahaya itu bisa menjadi fardu ain. Pada usia MUI yang ke-45 tahun ini, Kiai Ma'ruf bersyukur pengurus MUI dari berbagai macam ormas Islam masih tetap kompak. Dia berharap MUI kedepannya tetap kokoh dan tidak ada perselisihan di antara para pengurus MUI. Selain itu, Kiai Ma'ruf juga bersyukur selama ini MUI telah memperoleh kepercayaan yang begitu besar dari berbagai pihak. Tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Karena MUI dipercaya, menurut dia, standar halal MUI sekarang sudah dijadikan standar hampir di seluruh negeri di dunia. Kiai Ma'ruf menambahkan, tugas MUI kedepannya akan sangat berat. Karena menurutnya MUI harus menjaga keutuhan bangsa, melakukan upaya perbaikan, melayani umat, dan menjaga kepercayaan umat terhadap MUI. Karena itulah yang harus dikuatkan, yakni melakukan penguatan majelis ulama ini. Keempat, Prabowo militer. Keberadaan militer sebagai wapres akan menjadi perisai saat Indonesia dihantam krisis. Mesin militer bisa digunakan untuk menghadang jika terjadi demo besar-besaran di masa krisis. Ingat, Indonesia sudah masuk masa resesi. Pertumbuhan ekonomi minus 5,32 dan kabarnya bahkan lebih dari itu. Akhir tahun ini negara kehabisan uang. Ini bisa jadi gejolak ekonomi yang berefek pada gejolak sosial dan politik. Disitulah peran Prabowo yang berlatar belakang militer menjadi penting. Siapa yang akan menggantikan posisi Ma'ruf Amin akan bergantung kelihayan kedua partai besar itu bermanuver antara PDIP versus Gerindra. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan, saat ini bangsa Indonesia tengah menghadapi dua bahaya, yaitu COVID-19 dan darar ekonomi. Demikian kata Kiai Ma'ruf dalam sambutannya di acara Milad MUI ke-45 yang diselenggarakan secara virtual Jumat malam.
Ia mengatakan pemerintah telah mengajak Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk bersama-sama menghadapi tantangan COVID-19.